Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Afandi. Saya dari Prodi Pendidikan Olahraga semester 1. NIM saya 22376 JKR 0458. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Diksi dan Kaidah Makna. Pengertian diksi. Diksi adalah pilihan kata. Pilihan kata merupakan kegiatan untuk memilih kata secara tepat dan sesuai dalam mengungkapkan maksud dan tujuan kepada penyimak atau pembaca, baik secara lisan maupun tulisan. Ketetapan dan kesesuaian sangat penting dalam rangka mengekspresikan maksud dan tujuan. Pengertian kaidah makna. Kaidah makna adalah patokan atau ukuran yang digunakan sebagai pedoman dalam memakai suatu kata. Kaidah makna mengacu pada persyaratan ketetapan pemilihan kata sebagai lambang objek, pengertian atau konsep. Fungsi diksi. Fungsi diksi secara umum yaitu membantu audiens atau pembaca mengerti apa yang disampaikan penulis atau pembaca, menciptakan aktivitas komunikasi yang lebih efektif dan efisien, menyampaikan gagasan atau ide dengan tepat, menjadi lambang ekspresi yang ada pada suatu gagasan. Pilihan kata sesuai dengan kaidah makna kata. Satu, jenis makna. Berdasarkan bentuk maknanya, makna dibedakan atas dua macam, yaitu makna leksikal dan makna gramatikal. Makna leksikal adalah makna kamus atau makna yang terdapat di dalam kamus. Makna ini dimiliki oleh kata dasar, contoh, makan, tidur, ibu, adik, dan buku. Dua, makna gramatikal. Makna gramatikal adalah makna yang dimiliki kata setelah mengalami proses gramatikal seperti proses afiksasi atau pengimbuhan, reduplikasi atau pengulangan, dan komposisi atau pemajemukan. Berdasarkan sifatnya, makna dibedakan atas dua macam, yaitu makna denotasi dan makna konotasi. Makna denotasi adalah makna kata yang sesuai dengan hasil observasi panca indera dan tidak menimbulkan penafsiran lain. Makna denotasi disebut juga sebagai makna sebenarnya. Dua, makna konotasi. Makna konotasi adalah makna kata yang tidak sesuai dengan hasil observasi panca indera dan menimbulkan penafsiran lain. Makna konotasi disebut juga sebagai makna kias atau makna kontekstual. Berdasarkan nilai rasanya, perubahan makna yang dibedakan atas ameliorasi. Ameliorasi adalah perubahan makna ke tingkat yang lebih tinggi, artinya baru dirasakan lebih baik dari arti sebelumnya. Kemudian peorasi. Peorasi adalah perubahan makna ke tingkat yang lebih rendah, artinya baru dirasakan lebih rendah nilainya dari arti sebelumnya. Pergeseran makna. Pergeseran makna dibedakan atas dua macam, yaitu asosiasi. Asosiasi adalah pergeseran makna yang terjadi karena adanya persamaan sifat. Dua, sinestesia. Sinestesia adalah perubahan makna akibat adanya pertukaran tanggapan antara dua indera yang berbeda. Empat, relasi makna. Homonim adalah dua buah kata yang mempunyai persamaan tulisan dan pengucapan. Homograf adalah dua buah kata atau lebih yang mempunyai persamaan tulisan tetapi berlainan pengucapan dan arti. Homofon adalah dua buah kata atau lebih yang mempunyai persamaan pengucapan tetapi berlainan tulisan dan arti. Sinonim adalah dua buah kata yang berbeda tulisan dan pengucapannya tetapi mempunyai arti yang sama. Kesinoniman kata tidaklah mutlak, hanya ada kesamaan atau kemiripan. Oleh sebab itu, di dalam sebuah karang mengarang sebaiknya dipergunakan sinonim kata supaya ada variasinya dan ada pergantiannya yang membuat lukisan di dalam karangan itu menjadi hidup. Sinonim dapat terjadi disebabkan oleh hal-hal berikut, yaitu perubahan bahasa daerah, perbedaan dialek regional, pengaruh bahasa asing, perbedaan dialek sosial, perbedaan ragam bahasa, perbedaan dialek temporal, dan itu aja ya. Baik, lanjut. Polisemi. Polisemi berasal dari kata poli dan sema yang masing-masing berarti banyak dan tanda. Jadi polisemi berarti suatu kata yang memiliki banyak makna. Kita masuk ke pembentukan kata dalam diksi. Ada dua cara pembentukan kata, yaitu dari dalam dan dari luar bahasa Indonesia. Dari dalam bahasa Indonesia terbentuk kosakata baru dengan dasar kata yang sudah ada, sedangkan dari luar terbentuk kata baru melalui unsur serapan.
Definisi. Definisi adalah suatu pernyataan yang menerangkan pengertian suatu hal atau konsep istilah tertentu. Dalam membuat definisi, hal yang perlu diperhatikan adalah tidak boleh mengulang kata atau istilah yang didefinisikan. Definisi nominalis. Definisi nominalis adalah menjelaskan sebuah kata dengan kata lain yang lebih umum dimengerti. Umumnya digunakan pada permulaan suatu pembicaraan atau diskusi. Definisi nominalis ada 6 macam, yaitu definisi sinonim, definisi simbiolik, definisi etimologik, definisi semantik, definisi stipulatif, dan definisi denuktif. Definisi realis. Definisi realis adalah penjelasan tentang isi yang terkandung dalam sebuah istilah, bukan hanya menjelaskan tentang istilah. Definisi realis ada 3 macam, yaitu definisi esensial, definisi deskriptif, dan definisi konotatif. Definisi praktis. Definisi praktis adalah penjelasan tentang sesuatu hal yang dijelaskan dari segi kegunaan atau tujuan. Kata serapan. Kata serapan adalah kata yang diadopsi dari bahasa asing yang sudah sesuai dengan EYD. Kata serapan merupakan bagian perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia telah banyak menyerap, terutama dalam unsur kosakata bahasa asing yang masuk dalam dan memberi pengaruh terhadap kosakata bahasa Indonesia, antara lain dari bahasa Sanskerta, bahasa Belanda, bahasa Arab, bahasa Inggris, dan ada juga yang dari bahasa Tionghoa. Analogi dan anomali kata serapan dalam bahasa Indonesia. Penyerapan kata ke dalam bahasa Indonesia terdapat 2 unsur, yaitu keteraturan bahasa dan penyimpangan atau ketidakteraturan bahasa. Analogi. Karena analogi adalah keteraturan bahasa, tentu saja lebih banyak berkaitan dengan kaidah-kaidah bahasa. Bisa dalam bentuk sistem fonologi, sistem ejaan, atau struktur bahasa. Ada beberapa contoh yang sudah sesuai dengan sistem fonologi, baik melalui proses penyesuaian ataupun tidak. Misalnya, menurut taraf integrasinya, unsur pinjaman ke dalam bahasa asing dapat dibagi 2 golongan. Pertama, unsur pinjaman yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia. Unsur seperti ini dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi penulisan dan pengucapannya masih mengikuti cara asing. Kedua, unsur pinjaman yang pengucapan dan tulisannya telah disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Baik, lanjut. Kata ilmiah, kata populer, kata jargon, dan slang. Kata ilmiah merupakan kata-kata logis dari bahasa asing yang dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. 2. Kata populer adalah kata yang biasa digunakan dalam komunikasi sehari-hari masyarakat umum. 3. Jargon. Jargon adalah kata-kata yang mengandung makna suatu bahasa, dialek, atau tutur yang dianggap aneh. Kata ini juga merupakan kata sandi atau kode rahasia untuk kalangan tertentu, seperti dokter, militer, perkumpulan rahasia, ilmuwan, dan lain sebagainya. 4. Kata slang. Dihasilkan dari salah ucap yang disengaja atau kadang berupa pengerusakan sebuah kata biasa untuk mengisi suatu bidang makna yang lain. Kata-kata ini bersifat sementara, kalau sudah terasa usang, hilang, atau menjadi kata-kata biasa. Jadi kesimpulannya adalah kreativitas dalam memilih kata merupakan kunci utama pengarang dalam menulis gagasan atau ungkapan. Penguasaan dalam pengolahan kata juga merupakan kunci utama dalam menghasilkan tulisan yang indah, dapat dibaca serta ide yang ingin disampaikan penulis dapat dipahami dengan baik. Kata yang tepat akan membantu seseorang mengungkapkan dengan tepat apa yang ingin disampaikannya, baik secara lisan maupun dengan tulisan. Pemilihan kata juga harus sesuai dengan situasi, kondisi, dan tempat penggunaan kata-kata itu. Pembentukan kata atau istilah adalah kata yang mengungkapkan makna, konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa diksi mempunyai persamaan, yaitu sama-sama penulis ingin menyampaikan sesuatu di hasil karya tulisannya dengan maksud agar pembaca dapat memahami maksud dan tujuan penulis. Pengertian paragraf. Paragraf adalah kesatuan pikiran berupa penggabungan beberapa kalimat yang mempunyai suatu gagasan atau tema. Dengan kata lain, paragraf merupakan kumpulan kalimat. Pembagian paragraf berdasarkan jenisnya, yaitu paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran. Ungkapan pengait paragraf dapat juga berupa kata ganti, yaitu kata ganti orang, kata ganti yang lain, kata kunci. Ya, itu aja lah. Pembagian paragraf menurut tujuannya. Paragraf pembuka merupakan pembuka atau pengantar untuk sampai pada segala
Pembicaraan yang akan menyusul kemudian. 2. Paragraf pengembang ialah paragraf yang terletak antara paragraf pembuka dan paragraf yang terakhir sekali di dalam bab atau anak bab itu. Paragraf ini mengembangkan pokok pembicaraan yang dirancang. 3. Paragraf penutup adalah paragraf yang terdapat pada akhir karangan atau pada akhir satu kesatuan yang lebih kecil di dalam karangan itu. Biasanya paragraf penutup berupa simpulan dan semua pembicaraan yang telah dipaparkan pada bagian-bagian sebelumnya. Baik, kita masuk ke pembentukan dan perluasan kalimat. Apa itu kalimat? Kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan suatu pemikiran yang utuh dan dapat berdiri sendiri dan disusun berupa kata, frasa, atau klausa. Unsur-unsur pembentukan kalimat itu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan adverbi atau kata keterangan. Struktur kalimat yang benar. Dalam struktur kalimat terdapat pola kalimat yang membantu untuk menyusun sebuah kalimat seperti subjek, predikat, objek, keterangan, dan kata tambahan atau SPOK. Macam-macam kalimat dan perluasannya. Berdasarkan struktur gramatikalnya, kalimat dapat dibedakan menjadi kalimat tunggal, kalimat majemuk. Berdasarkan cara pengucapannya, kalimat dibedakan menjadi kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Berdasarkan tujuannya, kalimat dibedakan menjadi 4, yaitu kalimat perintah, kalimat berita, kalimat seruan, dan kalimat tanya. Berdasarkan cara penyajiannya, kalimat dibedakan menjadi 3, yaitu kalimat melepas, kalimat klimaks, dan kalimat berimbang. Berdasarkan unsurnya, kalimat dibedakan menjadi 2, yaitu kalimat lengkap merupakan macam kalimat yang di dalamnya terdapat subjek dan predikat, sedangkan kalimat tidak lengkap adalah kalimat yang tidak sempurna. Berdasarkan pola subjek dan predikat, kalimat dibedakan menjadi 2, yaitu kalimat versi dan kalimat inversi. Kalimat versi merupakan kalimat yang sesuai dengan susunan pola kalimat dasar bahasa Indonesia atau SPOK. Kemudian kalimat inversi merupakan kalimat yang ditandai dengan kata predikat yang mendahului kata subjek. Berdasarkan subjeknya, kalimat dibedakan menjadi 2, yaitu kalimat aktif dan kalimat pasif. Kalimat aktif adalah kalimat yang unsur subjeknya melakukan suatu tindakan atau pekerjaan, sedangkan kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya yang mendapatkan perlakuan atau tindakan. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang menyampaikan pesan, gagasan, ide, dan pendapat penulis secara tepat sehingga bisa dipahami oleh pembaca. Sebaliknya, kalimat tidak efektif adalah kalimat yang susunan kalimatnya tidak mudah dipahami dan tidak dapat memunculkan pesan yang lengkap dan jelas bagi pembaca atau pendengar. Penggunaan bahasa Indonesia tulisan. Pasal 31 ayat 1, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintahan Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia. Ayat 2, nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan atau bahasa Inggris. Penggunaan bahasa Indonesia tulis. Pasal 34, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam laporan setiap lembaga atau perseorangan kepada instansi pemerintah. Pasal 35 ayat 1, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam penulisan karya ilmiah dan publikasi karya ilmiah di Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia lisan. Pada pasal 32 ayat 1, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam forum yang bersifat nasional atau forum dengan bersifat internasional di Indonesia. Ayat 2, bahasa Indonesia dapat digunakan dalam forum yang bersifat internasional di luar negeri. Huruf kapital. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama pada setiap awal kalimat. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama setiap unsur nama seseorang. Huruf kapital digunakan pada awal kalimat di dalam petikan langsung. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama pada setiap kata nama agama. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama setiap unsur nama gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termaksud gelar akademiknya yang mengikuti nama orang. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama setiap unsur nama gelar, kehormatan, keagamaan, profesi, dan serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan.
Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama setiap unsur jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Huruf miring digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Huruf miring digunakan untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Penulisan kata serapan. Dalam penulisan unsur serapan dalam bahasa Indonesia, sebagai ahli bahasa Indonesia menganggap belum stabil dan konsisten. Dikatakan demikian karena pemakaian bahasa Indonesia sering begitu saja menyerap unsur tanpa memperhatikan aturan situasi dan kondisi yang ada. Singkatan kata dan akronim. Istilah singkatan ialah bentuk istilah yang tulisannya dipendekkan yang bermaksud untuk mempermudah. Singkatan adalah bentuk yang dipendekkan yang terdiri dari satu huruf atau lebih. Akronim. Istilah akronim ialah singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata, ataupun gabungan kombinasi huruf dan suku kata dari deret kata yang diperlakukan sebagai kata. Lambang bilangan yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf kecuali jika beberapa lambang bilangan dipakai secara berurutan, seperti dalam perincian dan pemaparan. Lambang bilangan pada awal kalimat diubah sehingga bilangan yang tidak dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata tidak terdapat pada awal kalimat. Angka yang menunjukkan bilangan utuh yang besar dapat dieja sebagian supaya lebih mudah dibaca. Bilangan tidak perlu ditulis dengan angka dan huruf sekaligus dalam teks kecuali dalam dokumen resmi kecuali akta dan kwitansi. Jika bilangan dilambangkan dengan angka dan huruf, penulisannya harus tepat. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.